Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, jadi rencana musuh ketahuan. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah lihat, ngapain ke situ? Seharusnya semua kepala negara, kalau negara diserang musuh dalam bahaya, harusnya rapat bukan? Bagaimana ini ngadepi ini? Tapi lihat apa yang dibuat oleh Daud, luar biasa. Ketika orang Filistin itu datang dan bermencar di lembah Refaim. Perhatikan, ini saya mau buktikan kepada saudara. Berdoalah Musa, berdoalah Abraham, berdoalah Daud, itu nggak ada di Alkitab. Pakai kalimat apa? Bertanyalah Daud. Padahal dia berdoa. Dia berdoa ini. Karena dia ngomong kepada Papa, aku maju atau tidak? Tapi kenapa Alkitab harus berdoalah Daud? Padahal itu berdoa dalam arti agama. Nah saudara, inilah bukti bahwa saudara kita di perjanjian lama itu bisa bergaul dengan Bapa di surga. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Saudara, kalau dipikir, ini kalau kita ngomong presiden lah, ini presiden gila betul. Negara diserang musuh pakai tanya maju atau tidak? Ya maju. Tapi lihat sikap Daud ini luar biasa. Dia betul-betul mengandalkan papanya. Anak mau apa-apa, berbuat apa-apa, tanya papanya dulu. Bagaimana ini anaknya? Bagaimana baiknya? Berunding. Maju atau tidak? Nah, perhatikan kalimat berikut. Karena dia bertanya, maka Yahweh menjawab Daud. Inilah hubungan yang benar. Karena dia bertanya, maka Papa jawab. Jawabannya luar biasa, kamu maju. Nanti baca di rumah selanjutnya. Daudnya menang luar biasa. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Jadi Daud menang. Musuh kalah. Berapa waktu kemudian? Saya Alkitab gak nyebut. Berapa minggu? Berapa bulan? Gak disebut. Tapi pokoknya musuh nyerang lagi. Bangsa yang sama, yaitu Filistin. Ayo kita jujur pada diri sendiri. Kalau Daud itu seperti kita, toh masalahnya sama, orangnya sama. Nah, kenapa mesti nanya lagi? Saudara lihat hubungan ini. Begitu mereka maju, maka 23 bertanyalah Daud kepada Yahweh. Saudara, kekristenan kita tidak dinilai. Dengarkan ini. Kekristenan kita tidak dinilai berapa rajin kita ke gereja, berapa aktif kita dalam acara kegerejaan, bukan. Kekristenan kita itu dinilai berapa akrab kita dengan Bapa di surga, berapa dalam kita bergaul dengan Dia. Itu nilai kekristenan kita. Karena tadi itu lagi Hosea. Ayo kita mengenal, mari kita mengenal Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal. Itu kerinduan Papa yang paling dalam buat kita. Mengenal Dia. Nah, kalau kita bisa punya pengalaman sedekat ini, saudara, indah dalam hidup kita. Maka itu tiap saat, bukan tiap hari loh, tiap saat. Terus kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini. Setiap hari, setiap detik. Nah, apa yang terjadi setelah dia bertanya? Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, dan seterusnya. Jadi kita melihat di sini, Papa itu ngerti strategi perang. Jangan maju, tapi buat gerakan lingkaran. Oh, musuh bingung, ini perang model apa ini? Nggak pernah terpikir cara itu, nggak pernah terpikir. Maka itu saudara, dalam hidup Kristen kita, andalkan Dia. Untuk apa saja andalkan Dia. Saya mau pindah ke perjanjian baru. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Ada firman yang luar biasa ini. Untuk kita bisa mengerti hati Bapa di surga. Oke, silakan. Nanti boleh baca ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan yang Tuhan untuk ya, kita yang mengasihi Dia. perhatikan. Jadi yang Papa sediakan buat kita itu segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini. 1, mata tidak pernah lihat. 2, telinga tidak pernah dengar. 3, yang tidak pernah timbul dalam hati. Kalau saudara mendapatkan sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati pun nggak pernah mikir, nggak pernah muncul apa-apa. Itu apa namanya? Hal apa? Mujizat. Apalagi? Apa? Anugerah. Betul. Apalagi? Ayo, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, keajaiban. Ya, apalagi? Ada lagi. Kita pakai istilah hidup sehari-hari. Apa? Tuhan mengasihi kita, betul. Tapi ada satu kata yang penting, hikmat, betul, tapi bukan itu. Supaya ngebuat, ya, tapi supaya orang lain bisa tahu. Tadi Andreas baru cerita, mungkin bulan depan dia akan diutus ke Vienna oleh perusahaannya. Terus kami tanya, kenapa? Jadi kami sama istri saya juga, karena ternyata dia itu baru menemukan satu program baru. Nah, buat Adobe, di mana perusahaan dia kerja, ini hal baru. Karena dia yang invent, menemukan itu. Nah, berarti sebelum dia, hal itu nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati orang, karena belum ada. Ngerti sekarang? Surprise. Bisa tahu kata itu? Jadi yang Papa sediakan buat kita itu yang surprise, brand new. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah muncul dalam hati orang, belum ada. Kenapa? Kejutan. Bukan terkejut, beda loh. Surprise ini luar, Pak. Yang mengasihi Dia. Nah, itu betul, Tante. Jadi kalau saya jatuh dalam dosa, Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Iya. Maka itu kita harus jaga itu, mengasihi Dia. Maka kita akan melihat hal-hal baru. Artinya begini. Berarti tiap hari Papa sediakan hal-hal baru buat kita. Tiap hari. Maka itu ketika Daud diserang lagi, dia nggak mau pakai cara yang dulu. Dia percaya pasti Papa di surga punya cara yang baru lagi. Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar. Maka itu musuh bingung. Bayangkan kalau tiap hari kita bisa hidup menikmati seperti ini. Nah, saya akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mengapa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus ada satu kata penting? Jadilah kehendak-Mu. Oke? Nah, kata waktu doa Bapa kami adalah present tense. Hari ini. Walaupun kata hari ini ada di pada berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, tapi konsepnya itu semua pada hari ini. Saudara, kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang ada kata pada hari ini. Kalau kita baca kitab Ulangan, itu paling banyak. Kitab Ibrani ada juga. Apabila kamu pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini. Saudara pernah sadar nggak bahwa ini dahsyat sekali? Ternyata semua kitab suci agama apa saja di dunia tidak ada kata pada hari ini. Hebat sekali. Apa sih artinya? Coba renungkan. Kalau orang baca 50 tahun yang lalu, kata pada hari ini itu bunyinya apa? ya hari 50 tahun yang lalu. Hari ini juga. Oke? Kalau ada orang baca 20 tahun yang akan datang, dia bunyi apa? Hari ini. Berarti ini up to date. Setiap hari. Itu hebatnya. Kitab suci agama apa saja adanya pada masa itu, pada suatu saat nanti. Nggak ada Tuhan mereka berfirman pada hari ini. Hanya kitab suci kita ini saja. Ini sungguh luar biasa. Maka itu janji-janjinya berlaku setiap hari untuk kita. Pada hari ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Bumi itu ini loh, tubuh kita. Bukan bumi earth. Bumi itu tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh ini dibuat dari tanah. Jadi saya percaya kehendak-Mu jadi
di bumi, di hidup ini. Kapan?